Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Pada seri ke-30 ini didukung oleh para pemain Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, Wahyu sebagai Mengci, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Ape Burhan sebagai Chanpi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Asap putih kebiru-biruan mengepul memenuhi ruangan gubuk. Empu Ranubaya yang masih terlelap tidur semakin tidak berdaya kena pengaruh hawa beracun itu. Sementara itu Mengci dan Chanpi menunggu tak jauh dari gubuk. Mendadak muncul bayangan berkelebat yang langsung menyerang mereka. Hanya, kunyu jelek. Kau pasti teman si tua waka itu, ha? Dan kalian pasti 3 orang asing itu. Kalian masih menaruh dendam pada guruku, ha? Iya, itulah sebabnya kami datang ke gubuk gembel tua ini, ha? Kalian licik, curang. Kami tidak sudi menjadi bahan tertawaan, ha? Kami tidak sudi mendapat penghinaan yang begitu memalukan. Tapi kalian tidak jantan. Kami tidak membutuhkan kejantanan. Yang penting kami puas setelah membalas sakit hati kami. Hei, bagaimana Wong Chow? Weles Tuan, kambing tua itu sudah kelal. Guru, kalian apakan guruku? Kalian apakan guruku? Ulubu akan kami bawa bertamasya ke negeri yang jauh.
kubunuh kalian. Akan kubunuh kalian satu persatu. Kalian sudah apakan guruku, ha? Kalian apakan guruku? Oh, Sandi, lekas tutup mulut orang gila itu, supaya dia tidak berteriak-teriak lagi. Kubunuh kalian! Kubunuh kalian! Wirot terus mengamuk, pedangnya membabat kiri kanan. Untuk sesaat Mengci dan Changpi hanya mampu bertahan. Tangan Changpi terasa seperti kesemutan setiap pedangnya beradu dengan pedang Wirot. Suasana di depan gubuk Empu Ranubaya menjadi gaduh, tapi takkan ada seorang pun mendengar karena memang tempat itu jauh dari rumah penduduk. Setelah lebih dari 15 jurus berlalu dan Wirot masih terus melancarkan serangan gencar, Mengci menjadi agak khawatir juga. Wong Chao, bantu kami membebaskan orang ini. Pertarungan menjadi berimbang begitu Wong Chao memasuki gelanggang. Wirot menjadi agak repot setelah 10 jurus berlalu. Tangannya mulai terasa pegal. Melihat lawannya mengendorkan serangannya, Mengci dan dua orang temannya semakin bersemangat. Dan bahkan kini mereka ganti melancarkan serangan bertubi-tubi. Wirot menjadi kalang kabut menghadapi 3 orang yang mengeroyoknya. Tapi dia tetap berusaha melawan serangan dengan seluruh kemampuannya. Yo, lalu sikat kunjuk jelek itu. Hebat juga orang ini ya. Kita bertiga hampir bisa dikalahkannya. Dia bertarung demi gulunya. Karena itu penuh semangat. Sudahlah. Kita tak perlu membunuhnya. Dia sudah akan sangat menderita kalau kehilangan gulunya. Bagaimana dengan orang tua itu, Tuan? Apakah racun asapmu bisa dipercaya? Selama ini racun asap saya tak pernah gagal. Kapan kira-kira dia akan sadar? Sekalipun termasuk orang kuat, saya yakin, saya jamin dia akan sadar paling tidak besok pagi. Bagus. Malam ini dia akan tidur pula seperti orang mati. Bagus. Angkat orang tua itu dan naikkan ke atas geladak. Baik, Tuan. Wirot masih tergeletak di atas rumput kering di depan gubuk Empu Ranubaya yang kini sudah menjadi sepi kembali. Angin malam terus bertiup menyusuri tebing Sungai Sugalu. Tak lama kemudian tubuh Wirot nampak mulai bergerak-gerak. Di mana aku ini? Apa yang terjadi? Orang-orang itu mengeroyok aku. Mereka bertiga menyerangku habis-habisan. Kepalaku terasa berdenyut-denyut. Ya, mereka telah memukul kepalaku dengan gagang pedangnya. Kurang ajar orang-orang itu. Mereka telah berlaku curang, licik. Oh iya, di mana guru? Murid kesayangan Empu Ranubaya itu memaksakan dirinya untuk bangkit. Lalu dia berjalan sempoyongan menuju gubuk. Tapi Wirot menjadi sedih sekali begitu melihat gubuk sudah kosong dan gurunya tak ada di situ. Guru, mereka telah menculik guruku. Mereka telah menculik guruku. Orang-orang Senteng. Awas kau. Kalau sampai ketemu, akan kubunuh kalian. Kubunuh kalian semua. Kembalikan guruku. Kembalikan guruku. Kembalikan. Wirot terus berlari sempoyongan menuju muara Sungai Sugalu.
yang masih gelap diselimuti malam. Hanya nampak cahaya pelita para nelayan mencari ikan di tengah lautan. Wiro terus berlari sambil terus berteriak seperti orang gila. Pada saat dia tiba di pesisir Tuban, dia masih melihat sebuah perahu tongkang yang sudah siap mengembangkan layarnya. Perahu tongkang itu melaju makin lama makin cepat. Guru, mengapa kau tinggalkan muridmu? Guru, mengapa kau tinggalkan aku? Oh, Guru! Wiro terus berteriak, tapi sekalipun dia berteriak sampai urat lehernya putus, takkan ada yang menggubrisnya. Laut masih tetap kelam, hanya debur ombak terus terdengar. Sementara perahu tongkang semakin jauh meninggalkan pantai. Makin ke tengah makin kecil, hingga menjadi titik hitam dan akhirnya lenyap di balik kedalaman laut tanpa batas. Dan Wirot pun tidak terdengar berkang yang penuh hiasan gambar-gambar lambang kekuatan bangsa Mongolia itu terapung-apung di atas samudra bagaikan secuil sabut kelapa. Empu Ranubaya masih meringkuk di atas geladak, sementara Mengci dan teman-temannya duduk ngobrol sambil minum arak. Perlahan-lahan matahari mulai bangkit dari sarangnya. Hari pun merangkak mendekati terang. Empu Ranubaya terbangun ketika tubuhnya tersentuh sinar matahari yang hangat. Oh, selamat pagi, Pak Tua. Kau persis seperti kambing peot. Kalau melingkuk seperti itu. Kalian mengajakku bertamasya rupanya. Ya, Pak Tua. Kami ajak bertamasa ke negeri kami, ya. Apakah kau merasa takut? Tidak, biasa-biasa saja. Iya, sekarang kau tidak bisa bersombong-sombong lagi. Nyawamu berada di tangan kami, Pak Tua. Kalau nyawaku di tangan kalian, lalu nyawa kalian di tangan siapa? Kalau sekarang ini kau kulempar ke tengah laut, apa yang akan kau lakukan, Pak Tua? Dilempar ke tengah laut sana? Iya. Oh, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Aku akan lebih senang kalau misalnya minum semangkuk tuak yang enak. Dia ngile melihat kita minum tuak. Kau mau minum tuak buatan negeri kami, Pak Tua? Ayo. Di bawah geladak ini, kami masih menyimpan 20 guci alak yang lezat sekali. Bangsa kami memang menyukai alak. Dan alak yang paling lezat dibuat di kota Kwanlun. Kau ingin mencobanya? Ini, minumlah. Aku ada usul bagus, bisa untuk hiburan dalam perjalanan yang tentu membosankan ini nanti. Apa usulmu, Campir? Kita beli Pak Tua itu kesempatan untuk minum tuak buatan negeri kita. Bagus. Tapi dia harus mau kerja keras dulu. Apa maksudmu? Dia kita suruh membersihkan lantai geladak ini pagi sore, begitu. Atau dia kita suruh masak air untuk keperluan kita semua. Bukan begitu. Nah, lihatlah. Beginilah caranya membuat hiburan yang menyenangkan. Canpi, laki-laki bertubuh tegap dan kekar itu lalu menuang arak ke dalam mangkok. Kemudian pelan-pelan dia mendekati Empu Ranubaya. Pak Tua, kalau kau ingin minum arak buatan negeri kami, ayo berdirilah. Ayo berdiri. Untuk apa aku berdiri? Ayo cepat berdiri. Perairan ini banyak dihuni ikan-ikan buas. Kalau kau selalu lewat, pelut ikan-ikan buas itu akan kenyang. Ayo cepat lakukan. Ya begitu.
Begini Pak Tua, kalau boleh minum semangkuk dua ini, asal kau bisa melebutnya dari tanganku, dan kau harus minum dengan cepat. Kalau tidak ingin mendapat jotosan kepalan tanganku. Bagus. Itu permainan yang bagus. Nah, bagaimana Pak Tua? Kau terima tawaranku ini? Boleh. Bagus. Nah, ayo mulai. Lebutlah mangkok arak ini. Ayo. Empu Ranubaya terus mendesak Canpi yang berusaha melindungi mangkoknya. Kadangkala mangkok itu terpental, tapi dengan sigap tangan Canpi menyambarnya kembali, dan mangkok arak berada dalam tangannya lagi tanpa kehilangan isinya setetes pun. Empu Ranubaya hanya tersenyum melihat pola tingkah mereka yang dianggapnya masih muda usia. Empu Ranubaya lalu menarik napas 3 sedotan untuk mempersiapkan aji seipi angin. Ayo Pak Tua, mengapa berhenti ya? Mungkin dia sudah lelah, sudah menyerah. Kasih saja barang seteguk untuk hadiah. Tidak. Kalau dia mau alak, dia harus mendapatkannya melalui keahliannya. Iya. Awas Caipi. Mengci dan teman-temannya hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Apalagi Canpi yang memang sedikit lengah karena merasa telah bisa mempermainkan Empu Ranubaya. Tapi sekarang mereka semua terpaksa mengakui kecepatan gerakan orang tua itu yang bagaikan bayangan setan menyamar mangkok. Bagaimana tuan-tuan? Mangkok sudah bisa aku rebut. Apakah sudah boleh ku minum? Tapi kalau Tuan Canpi masih belum rela, aku memberi kesempatan Tuan untuk merebut kembali mangkok ini. Ayo silakan. Setetes pun tak kuizinkan kau minum malah kami, Pak Tua. Iya. Memang susah juga merebut rezeki yang sudah di tangan orang lain. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku pun belum tentu doyan minum arak buatan negeri tuan-tuan. Pulang aja. Dia membuang arak kebanggaan kita. Apa yang kau lakukan itu, Pak Tua? Setan belang. Ayo, tangkap dia. Ringkus dia. Ayo. Telah 10 hari lamanya perahu tongkang Mengci terapung di lautan. Malam itu terasa sangat lengang. Empu Ranubaya meringkuk di atas geladak sambil mendekap lututnya untuk menahan dinginnya angin laut. Mendadak sebuah bayangan merangkak mendekatinya. Pak Tua, bangunlah. Bangunlah. Aku membawa alak untukmu. Minumlah supaya tidak terlalu dingin. Mengapa kau melakukannya? Jangan banyak bertanya. Minumlah. Tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai ada teman-temanku yang melihatnya. Iya. Terima kasih. Aku memang membutuhkan cairan ini. Udara terlalu dingin. Nah, aku akan kembali ke tempatku, Pak Tua, ya? Iya. Bayangan yang ternyata adalah Wong Chow Ali racun itu perlahan-lahan kembali merangkak meninggalkan Empu Ranubaya. Sudah berapa kali anak muda itu memberiku arak secara diam-diam. Apa maksudnya? Entahlah apa maksudnya. Yang penting tulang-tulangku tidak begitu nyeri karena udara dingin. Arak negeri Mongolia memang enak. Hanya agak keras. Cantik. Iya, Tuan.
Kau jangan mencoba memfitnah temanmu sendiri. Iya, saya tidak memfitnah, Tuan. Saya melihat sendiri dengan jelas. Sudah beberapa malam ini, pada saat-saat tertentu, dia melangkah ke arah orang tua itu. Kemudian dia membelikan sesuatu yang saya duga alak. Iya, kalau begitu, dia bukan anak buah yang baik. Apa maksudnya? Oh, dia menolong tua bangkai itu, ha? Iya, kalau Tuan tidak percaya ya, nanti malam kita buktikan saja. Baik. Tapi kau harus bersikap biasa-biasa saja. Iya. Jangan sampai dia merasa kita curigai. Iya, baik Tuan, baik. Wong Chow. Kalau ku biarkan kau berkomplot dengan orang tua itu, akibatnya tentu akan membahayakan diriku. Kau bisa terpengaruh dan nanti bisa melaporkan yang tidak-tidak pada Kaisar. Wong Chow. Malam itu, kembali Wong Chow menghampiri Empu Ranubaya untuk memberikan semangkok arak. Anak muda, tindakanmu ini bisa membuat marah Mengci atasanmu. Mengapa kau melakukannya? Entahlah. Mungkin aku kasihan melihatmu, Pak Tua. Aku merasa berdosa. Berdosa? Iya, aku merasa berdosa. Akulah yang membuatmu tidak sadar sampai pagi hari. Aku telah meniupkan acap racun tidur ke dalam gubuk. Aku menyesal sekali kalau aku tidak melakukannya. Tentu cekalang ini kau masih tinggal di sebelah sana, di negerimu yang cantik jelita itu. Tapi kau harus melakukannya karena kau berada di bawah perintah atasanmu, kan? Tapi bagaimanapun aku merasa berdosa. Aku bisa merasakan penderitaanmu, Pak Tua. Aku kasihan melihat kau menjadi bahan permainan teman-temanku. Mestinya malam ini kau tidur di dalam gubukmu sambil mendengarkan serangga malam yang merdu. Tidur di negeri sendiri, betapa bahagianya. Iya, sudahlah. Kau harus segera kembali ke tempatmu. Ya. Selamat malam, Pak Tua. Ya. Hati-hatilah. Ya. Seharian tadi Mengci terus-menerus mengawasimu. Aku khawatir dia mencurigai perbuatanmu. Pelan-pelan Wong Chow merangkak meninggalkan Empu Ranubaya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ada dua pasang mata dengan tajam mengawasi perbuatannya. Malam itu, seperti beberapa malam sebelumnya, Wong Chow diam-diam menemui Empu Ranubaya. Setelah memberikan semangkok arak, dia pun kembali ke tempatnya. Tapi malam itu, dia tidak sadar bahwa ada dua pasang mata sedang mengamati perbuatannya. Allah, sudahlah Pak Tua, jangan bertanya macam-macam. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Minumlah alak itu untuk menghangatkan tubuhmu. Iya. Terima kasih anak muda. Aku memang membutuhkan minuman ini. Udara malam ini terlalu dingin. Tulang-tulangku terasa semakin nyeri. Nah, aku harus kembali ke tempatku. Iya. Hati-hatilah anak muda. Wong Chow, pemuda ahli racun itu, lalu merangkak pelan-pelan meninggalkan Empu Ranubaya yang sedang menikmati arak buatan negeri Mongolia. Dia belum sempat kembali ke tempat tidur karena mendadak sebuah tangan yang amat kuat mencengkram pundaknya. Wong Chow sangat terkejut. Dia tak berkutik karena ada dua orang awak kapal yang berbadan tegap menjepit lengan kanan kirinya. Sementara itu Mengci dan Canpi berdiri di depannya sambil tersenyum dingin. Wong Chow, selama ini kau adalah anak buahku yang paling baik, paling setia. Oh, tapi lupanya mulai malam ini kau telah berubah.
Saya hanya mengunjungi Pak Tua itu, Tuan Mengci. Saya tidak melakukan apa-apa. Kau membelikannya alak padanya, bukan? Iya, Tuan. Saya kasihan melihat orang itu kedinginan. Kasihan. Orang tua bagai itu sudah menghina kita. Pedangku butung galam-galam perbuatan si tua jelek itu. Kau tahu? Dan sekarang dia berada di atas geladak laut ini bukan sebagai tamu ataupun orang yang pantas dikasihani. Dia tawanan. Dia pantas kita berlakukan sebagai tawanan. Dia sudah mendapat jatah makanan 1 hari 1 kali ya. Dan 2 mangkok air bersih pagi sore. Dia tidak akan mati ya. Ya, memang dia tidak akan mati. Tapi semangkok alak itu sangat diperlukan untuk menghangatkan tubuhnya, Tuan. Wong Chao. Kau orang Mongolia, Kau berdarah bangsa Mongolia yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Maaf, Tuan Mengci. Harga diri saya tidak akan berkurang hanya karena semangkok alak. Kau berani menolong orang Singasari. Kau bukan orang Mongolia lagi. Pendapat Tuan kurang tepat. Justru kita harus memperlakukan tawanan dengan baik. Wong Chao, aku atasanmu. Saya tahu. Kau berani menentang aku, Saya tidak pernah merasa menentang Tuan. Saya menolong Pak Tua hanya atas dasar kemanusiaan. Kalau Tuan tidak menyukai sikap saya ini, Tuan boleh melaporkannya pada Kaisar. Saya yakin Kaisar akan sependapat dengan saya. Urusan ini tidak akan pernah sampai ke tangan Kaisar, tahu? Walaupun pedangku ini sudah buntu, dia masih bisa dipakai membunuh orang. Ya! Tuan, dia mati, dia mati. Lebih baik dia mati, daripada nanti akan membuat kesulitan di depan Kaisar. Ayo cepat, lemparkan mayatnya ke laut. 2 orang awak kapal yang berbadan tegap dan kekar segera meraih Wang Chao yang sudah menjadi mayat. Kemudian bersama-sama melemparkannya ke laut. Dan sebentar kemudian, tubuh berpakaian sutra itu pun sudah tidak nampak lagi. Chan Pi menggigil melihat salah seorang sahabatnya harus mati dengan cara seperti itu. Wang Chao, kasihan kau, Wang Chao. Tongkang yang membawa Mengci dan rombongannya terus melaju membelah gelombang laut Cina Selatan yang terkenal ganas. Kadangkala badai turun dan perahu kecil itu terlempar ke sana kemari, seolah dipermainkan tangan-tangan raksasa yang mengaduk-aduk perut lautan. Tapi seluruh rintangan di lautan bisa diatasi para awak kapal yang sudah berpengalaman. Dan setelah 32 hari terombang-ambing di tengah lautan, maka pada suatu pagi yang cerah, kita sampai. Kita sudah sampai dengan selamat. Lihat, pantai Kamsa sudah menunggu kehadiran kita. Ya, duduklah kalian semua dengan baik. Nah, kita berkumpul di sini hari ini untuk mendengar laporan dari Panglima Shihpi. Nah, mari kita dengarkan laporan itu. Silakan, Panglima Shihpi. Ampun, Kaisar. Hamba hendak melaporkan tentang perwira hamba yang baginda utus ke negeri Jawa. Sudah hampir 3 bulan lamanya Mengci kuutus ke kerajaan Singasari. Bagaimana?
Apakah sudah ada beritanya? Ampun Baginda Kaisar. Sekarang ini, Mengci sudah berada di Wisma para perwira kerajaan Mongolia. Oh, jadi dia sudah kembali dari tanah Jawa, huh? Ampun Baginda. Utusan Baginda sudah sejak semalam menginjak kembali daratan Mongolia. Bagus, bagus. Aku ingin segera mendengar kabar dari Singasari. Aku ingin tahu hasil dari perjalanannya sebagai duta. Nah, panggillah Mengci kemari. Daulat Baginda. Ampun Baginda Kaisar. Mengci sudah hamba bawa menghadap. Baginda bisa menanyakannya langsung tentang hasil perjalanannya ke tanah Jawa. Baiklah. Mengci. Daulat Baginda. Aku ingin dapat keterangan mengenai hasil perjalananmu ke Singasari. Ampun Baginda. Akan hamba laporkan hasil perjalanan hamba bersama kawan-kawan ke tanah Jawa. Hamba tiba dengan selamat di tanah Jawa. Perahu yang hamba tumpangi mendarat di pantai Tuban. Kemudian hamba langsung menuju istana Singasari yang sekarang ini dikuasai oleh Prabu Kertanegara. Lalu surat itu sudah kau sampaikan pada Prabu Kertanegara? Ampun Baginda. Surat sudah hamba sampaikan langsung ke tangan Raja Singasari. Bagus, bagus. Lalu mana balasannya? Ampun Baginda. Surat balasan itu terpaksa tidak dapat hamba peroleh. Mengapa bisa begitu, Mengci? Ampun Baginda. Nampaknya Raja Kertanegara tidak menyetujui isi surat yang Baginda kirim untuknya. Kalau dia tidak setuju isinya, dia bisa menulis surat balasannya. Iya, memang seharusnya begitu Baginda. Tapi Raja Singasari yang sekarang ini agak berbeda. Hamba membuktikan sendiri bahwa Kertanegara bukanlah raja yang bijak dan pantas dihargai, Baginda. Mengci, kau jangan bicara sembarangan, Mengci. Kau harus bicara atas dasar dan bukti-bukti. Ampun Baginda. Justru hamba akan membeberkan pengalaman hamba yang tidak begitu menggembirakan selama berada di Singasari. Mungkin Baginda dan semua yang hadir di balai persidangan ini masih dapat melihat apa yang terpahat di wajah hamba. Apa dengan wajahmu, Mengci? Inilah perbuatan Raja Singasari itu, Baginda. Dia bukan saja tidak setuju isi surat, tapi dia juga memaki-maki hamba. Hamba berusaha membela harga diri dan kehormatan hamba sebagai utusan bangsa Mongolia. Tapi inilah akibatnya, Baginda. Luka di wajah hamba ini adalah perbuatan Kertanegara. Dengan kelisnya, dia mencoba membunuh hamba di depan balai Paseban Magung. Untung hamba bisa menangkis. Hingga ujung kelis itu hanya menggores wajah hamba dan tidak sampai membunuh hamba, Baginda. Kau adalah utusanku. Kau orang yang bisa kupercaya. Apa benar semua yang kau laporkan itu, Ampun, Baginda. Hamba tidak berani berdusta di depan Baginda, Kaisar Kubilai Khan. Kalau benar apa yang kau katakan itu, Kertanegara harus diberi hukuman. Dia tidak boleh memperlakukan seorang utusan seperti itu. Ampun, Baginda. Tindakan Kertanegara bukan hanya sampai di situ. Dia bahkan berani menghina Paduka. Dia telah merobek-robek surat yang Baginda tulis. Dan sewaktu hamba berikan peringatan, dia malah menantang perang. Kertanegara berani menantang perang padaku? Benar, Baginda. Kurang ajar. Kurang ajar. Seberapa besarnya kekuatan para tentara Singasari hingga Kertanegara berani menantang aku, Baiklah, Mengci. Kau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kau akan mendapat imbalan yang layak
atas jasamu terhadap pemerintah Mongolia. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Nah, sekarang aku akan membicarakan soal ini pada kalian semua yang hadir di balai persidangan ini. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Apakah dalam waktu dekat ini aku harus mengirim bala tentara ke Singasari? Ampun Baginda. Dalam hal ini Baginda jangan terburu nafsu. Persoalan mengirimkan bala tentara Tartar ke Singosari persoalan mudah. Tapi hendaknya Baginda bersikap waspada. Ucapan Kertanegara dan sikapnya itu jelas menunjukkan kesombongan yang perlu mendapat pelajaran. Benar Baginda. Baiklah, hamba akan mengemukakan pendapat hamba. Tapi sebelumnya hamba ingin menanyakan pada perwira Mengci tentang satu hal. Silakan. Mengci. Ya, kami percaya apa yang telah kau laporkan pada Baginda Kaisar Kubilai Khan. Tapi kami juga minta bukti-bukti. Siapa saja yang ikut menjadi saksi bahwa Raja Singosari telah menghina kita, bangsa Mongolia. Kami bertiga menjadi saksinya, Panglima. Saya sendiri dan 2 orang anak buah saya, Chanpi dan Wong Chao. Chanpi, saya lihat hadir di sini. Mana Wong Chao? Maaf, Panglima. Wong Chao tak bisa hadir karena telah meninggal di perjalanan. Sayang sekali. Bagaimana Wong Chao bisa meninggal di perjalanan? Begini, Panglima. Waktu itu perahu kami baru 2 hari meninggalkan pantai Tuban. Saya sudah berulang kali memperingatkan agar awak kapal jangan terlalu banyak minum. Karena keadaan air laut tidak menentu. Kadang-kala tenang, kadang-kala berubah banyak gelombang. Wong Chao orangnya agak keras. Dia secara diam-diam minum arak sampai 10 mangkok. Sedangkan jatah yang kami belikan hanyalah 3 mangkok untuk 1 orang. Mungkin karena mabuk itu, dia kurang keseimbangan. Hingga waktu berada di bulitan perahu, dia terjatuh, Panglima. Maaf, Panglima. Saya sendiri tidak melihat peristiwanya. Saya hanya segala memeriksa seluruh anak buah. Dan ternyata Wong Chao tidak ada lagi bersama kami. Saya lalu mengambil kesimpulan bahwa Wong Chao telah tercebur ke laut. Begitulah ceritanya, Panglima. Apa benar yang diceritakan oleh perwira Mengci? Coba berilah keterangan sedikit, Chanpi. Benar, Panglima. Waktu itu memang tengah malam dan sebenarnya bukan hanya Wong Chao yang mabuk. Tapi dia minum paling banyak. Benar. Dia minum terlalu banyak. Dia memang keras kepala. Tak ada lagi yang bisa kau katakan, Chanpi? Tidak, Panglima. Waktu itu saya juga tidak melihat peristiwanya. Saya sudah hampir tidur di geladak depan bersama teman-teman yang lain. Nah, sekarang aku mau tanya. Apa benar Prabu Kartanegara telah menghina kalian? Benar, Panglima, benar. Apa yang dikatakannya, coba? Dapatkah kau mengingat-ingat sepatah atau 2 patah kata? Kalau tidak salah, Kartanegara berkata begini. Kalau kalian tidak senang, kalian laporkan pada Kaisar. Aku tidak akan gentar menghadapi bala tentara Tartar. Cukup. Kukira tak perlu lagi bukti. Kertanegara memang perlu dihukum berat. Dia mempunyai 2 kesalahan pada bangsa Mongolia. Pertama, dia telah berani menghina utusanku, bahkan melukainya. Dan kedua, dia telah berani melupek-lupek suratku, yang berarti menantang perang. Ampun, Baginda. Barangkali masih ada satu hal lagi yang ingin dilaporkan oleh perwira Mengci. Tentang orang tua
orang Singasari yang ikut terbawa pelaunya ke negeri kita. Aku juga mendengar tentang itu, tapi belum begitu jelas. Nah, bagaimana orang itu sampai terbawa kemari? Apa kau sengaja membawanya, Mengci? Oh, ampun Baginda. Kami semua juga tidak tahu. Tiba-tiba saja orang tua itu sudah berada dalam perahu kami. Kami lalu mencurigainya sebagai mata-mata dari Singasari. Dan akhirnya kami bawa saja sekalian pulang ke Mongolia. Kami pikir barangkali orang tua itu bisa dimanfaatkan keterangannya, Baginda. Keteranganmu cukup masuk akal juga, Mengci. Coba, bawalah orang tua itu kemari. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Baik, Baginda. Ini orangnya, Baginda. Baik. Coba, suruh dia lebih dekat kemari. Ayo mendekat, Pak Tua. Maju lagi 2 langkah dan berlutut di hadapan Baginda Kaisar Kubilaikan. Tidak. Aku di sini saja. Dan aku tidak mau berlutut. Orang tua, berlutut. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini, Ayo berlutut. Sudahlah. Biarkan saja dia di situ. Nah, Tuan, siapa nama Tuan? Tuan Kaisar bertanya pada saya. Ya, aku ingin tahu nama Tuan. Ranubaya. Bagaimana Tuan bisa sampai ke negeri kami ini? Barangkali Mengci sudah menceritakan semuanya pada Tuan Kaisar. Karena itu tak ada perlunya saya memberikan keterangan lagi. Saya kira keterangan Mengci sudah lengkap. Baik. Apakah benar Tuan adalah mata-mata kerajaan Singasari? Apakah Mengci berkata begitu? Bahwa saya adalah mata-mata Singasari? Tuan harus menjawab pertanyaan saya. Bukan sebaliknya ganti bertanya, Kalau saya dipaksa menjawab, baiklah. Bukan. Saya bukan mata-mata. Tuan tahu tentang kerajaan Singasari? Tidak. Tuan bisa memberikan keterangan sedikit tentang Kertanegara. Raja Tuan? Tidak. Mereka yang hadir terkejut mendengar jawaban-jawaban Empu Ranubaya yang singkat dan berani. Sementara itu wajah Kaisar Kubilaikan pun mulai berubah. Matanya menatap tajam ke arah orang tua di depannya. Hari itu juga, Empu Ranubaya dibawa menghadap Kaisar Kubilaikan. Kaisar mengajukan beberapa buah pertanyaan yang dijawab secara singkat dan berani oleh Empu Ranubaya. Mereka yang hadir menunjukkan rasa kesal. Demikian pula Kaisar akhirnya merasa kesal dan merasa tidak dihargai. Tuan tidak menjawab dengan baik apa yang saya tanyakan. Tuan Kaisar memerlukan keterangan apa dari saya? Tuan adalah orang Singasari. Tentulah Tuan mempunyai pengetahuan tentang negeri Tuan. Juga tentang Raja Tuan yang bernama Kertanegara itu. Bukankah saya sudah menjawabnya? Saya tidak tahu menahu tentang Singasari. Apalagi tentang Kertanegara. Saya benci soal-soal kekuasaan dan pemerintahan. Saya cukup merasa puas menjadi orang biasa. Ampun, Baginda. Saya mendapat kesan bahwa orang tua ini menyembunyikan sesuatu. Dia nampaknya sengaja menghindari untuk menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan Baginda. Ya, sepertinya begitu, Panglima Sihpi. Ampun, beribu ampun Baginda. Menurut pendapat hamba, orang tua ini jiwanya tertutup. Dia tak ingin orang lain mencampuri urusan pribadinya. Tapi hamba yakin, dia bukanlah tergolong orang yang berbahaya. Belum tentu, Panglima Kausing. Mana kita tahu apa yang dipikirkannya. Biasanya, orang yang berbahaya justru orang yang pintar membuat jawaban. Orang seperti dia ini pasti jujur.
Dia tidak pernah memutarbalikkan kenyataan. Dia tak pernah berdusta atau mengkhianati pendiriannya. Panglima Kaohsing baru sekarang ini melihatnya. Bagaimana bisa menilai pribadinya dengan cermat? Sebaiknya urusan mengenai orang tua ini serahkan saja pada Baginda. Baginda tahu bagaimana cara menanganinya. Sudahlah. Benar apa yang dikatakan Panglima Ikimese. Urusan orang tua ini, aku yang akan menyelesaikannya. Nah, Tuan Lanubaya. Ya, Tuan Kaisar. Jadi benar, Tuan tidak bersedia memberikan keterangan yang saya butuhkan? Saya tidak mempunyai keterangan seperti itu. Tuan tahu, sikap seperti itu di negeri kami bisa dianggap suatu penghinaan. Saya tidak mempunyai alasan untuk menghina siapa-siapa. Tuan sekarang berada di negeri kami. Tuan harus mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku di sini. Semua orang menjawab dengan baik setiap kaisarnya menanyakan sesuatu. Tuan tahu, sikap seperti Tuan bisa mengantar leher Tuan ke tangan Al-Gojo. Tuan bisa dihukum pancung. Tuan tidak takut mati? Mengapa Tuan diam saja? Ampun Baginda, barangkali orang tua ini sedang mengalami peristiwa yang menggoncangkan hatinya. Barangkali dia membutuhkan waktu, barang beberapa hari untuk menenangkan pikirannya. Panglima Kaohsing, kuharap Panglima tidak lagi bicara dalam ruangan ini. Ampun Baginda, hamba mengaku bersalah. Nah, Tuan Lanubaya, kami semua tidak tahu siapa diri Tuan yang sebenarnya. Mungkin Tuan seorang mata-mata. Atau mungkin juga Tuan seorang bekas pejabat pemerintahan yang sudah dibebas tugaskan. Hingga Tuan sakit hati. Mungkin juga Tuan orang desa biasa yang lugu. Kami tidak tahu apa saja yang Tuan lakukan di negeri Tuan. Tapi di negeri kami, Tuan bukanlah seorang tamu. Kami tak pernah merasa mengundang Tuan. Tuan juga bukan utusan dari kerajaan manapun. Tapi pada saat kami ingin tahu tentang diri Tuan, Tuan malah membungkam. Ya, kami terpaksa mengambil jalan yang paling aman. Untuk sementara, Tuan akan kami penjarakan. Demikianlah nasib Empu Ranubaya. 4 orang prajurit Mongolia segera mengiringnya ke penjara. Sayang sekali, Chanpi. Mengapa kau berani memberikan kesaksian yang tidak benar? Saya terpaksa, Panglima. Saya terpojok. Aku tahu watak orang seperti Mengci. Kalau terancam kedudukannya, dia tega menggigit temannya sendiri. Dulu, hal seperti itu pernah juga terjadi. Nyawa seorang prajurit menjadi korban gara-gara fitnahan Mengci. Tapi Panglima Sipi melindunginya hingga dia selamat dari ancaman hukuman. Dia memang kesayangan Panglima Sipi? Ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Saya menyesal sekali telah membenarkan keterangan Mengci, tapi sekarang saya merasa tidak tenang. Saya selalu teringat peristiwa kematian Wong Chao yang menyedihkan. Wong Chao sudah lama saya kenal, sejak sebelum pindah ke Kesatuan Berkuda. Saya tak bisa membayangkan bagaimana penderitaan keluarganya, anak-anaknya. Ya, memang semula saya yang melaporkan perihal Wong Chao. Tapi saya tidak menduga sama sekali Mengci akan berbuat sebrutal itu. Dia langsung menikam Wong Chao yang dipegang 2 awak pelaut lainnya. Panglima, apakah kesaksian saya tidak bisa diloba lagi? Saya benar-benar merasa
sangat berdosa pada Wong Chow dan keluarganya. Maksudmu? Dalam pertemuan berikutnya di depan Kaisar nanti, saya akan meluluskan kesaksian saya mengenai kematian Wong Chow. Itu tidak bisa kau lakukan, Campi. Kaisar tidak akan percaya. Justru hal itu bisa menyeretmu ke dalam kesulitan. Kau bisa dianggap mempermainkan Kaisar. Lalu bagaimana menurut pendapat Panglima Kaohsing? Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa-dosa saya? Persoalan Wong Chow agaknya tidak bisa dikutik-kutik lagi. Justru sekarang ini aku sedang memikirkan Meng Qi yang sudah akan meminta korban lagi. Pak Tua itu maksud Panglima? Ya, kulihat akhir-akhir ini Meng Qi mendekati Panglima Sipi. Kalau tidak salah, dia juga menempatkan beberapa orang prajurit di penjara, di mana orang itu ditahan. Meng Qi memang sangat membenci Pak Tua itu. Dia malah sekali waktu pedangnya putus menjadi dua gara-gara ulah Pak Tua itu. Tunggu sebentar. Kau pernah berkata bahwa orang Singgasari itu mempunyai keahlian. Itu keahlian apa? Keahlian di bidang pembuatan senjata, Tuan Panglima. Kau lihat sendiri bahwa dia ahli membuat senjata? Iya, Panglima. Bahkan saya hampir tidak percaya pada penglihatan saya sendiri. Saya kira orang tua itu bermain-main dengan ilmu sihir. Tapi ternyata tidak. Dia memang menguasai benar dalam hal pembuatan senjata. Mengapa Panglima Kaohsing bertanya soal itu? Aku tidak ingin melihat orang tua itu jadi korban fitnah Meng Qi lagi. Dari semula memang aku tidak percaya bahwa orang seperti itu mata-mata. Dan ternyata pendapatku itu benar. Semua itu karena ulah Meng Qi. Dia membawa orang tua itu kemari karena dua alasan. Pertama, demi membalas dendam sakit hatinya pada Kertanegara. Dan kedua, demi mencari muka di depan Kaisar. Oleh karena itu, kita harus menolong orang tua yang tidak bersalah ini. Tapi, apakah itu mungkin, Panglima? Kaisar sendiri agaknya tidak menyukai sikap Pak Lanubaya itu. Kaisar kita sekarang ini sangat mencintai ilmu pengetahuan. Nah, kalau dia tahu bahwa Pak Lanubaya ahli membuat senjata, barangkali hal itu bisa meringankan hukumannya. Syukur bisa membebaskannya. Keesokan harinya, Panglima Kaohsing mengunjungi Empu Ranubaya di ruang tahanannya. Tapi dua orang serdadu menghadang jalannya. Maaf, Panglima. Akan kemanakah Panglima? Aku mau melihat tawanan orang Singgasari itu. Mana tempatnya? Apakah Panglima membawa surat? Surat apa? Aku tidak membutuhkan surat hanya untuk melihat orang tawanan. Kau jangan macam-macam, prajurit. Ayo minggir. Tapi kami diberi tugas menjaga tawanan itu. Siapa yang menugaskanmu? Panglima Sipi. Apa bedanya Panglima Sipi dan aku? Aku juga punya hak melihat para tawanan yang ada dalam penjara. Minggir kataku. Dan tunjukkan di mana ruangan orang Singgasari itu. Tapi Tuan Panglima... tapi... Kau tidak usah takut. Kau ada pertanyaan dari Panglima Sipi, aku yang menjawab. Baik, Panglima. Mari, akan saya tunjukkan. Selamat malam, Tuan Lanubaya. Tuan pasti bertanya-tanya dalam hati, mengapa saya datang mengunjungi Tuan malam-malam seperti ini. Bukankah Tuan Panglima Kaohsing? Benar. 4 hari yang lalu, kita pernah berjumpa di balai persidangan di hadapan Kaisar. Iya. Ada keperluan apa Tuan Panglima datang kemari? Saya mendengar dari perwira Campi mengenai diri Tuan. Dia berkata bahwa Tuan adalah seorang ahli membuat senjata. Apa betul? Tidak benar.
Canpi itu membohongi Tuan Panglima. Tuan Ranubaya, tidak usah menutupi diri. Saya tidak bermaksud buruk. Saya juga tidak berprasangka begitu. Saya mempunyai senjata yang sudah lebih dari 20 tahun menyertai saya dalam setiap peperangan. Senjata ini adalah buatan orang tua saya sendiri. Keluarga kami memang terkenal dalam hal membuat senjata tajam. Kami membuat bermacam-macam senjata untuk keperluan perang. Bagaimana pendapat Tuan Ranubaya mengenai senjata saya ini? Boleh saya lihat, Tuan Panglima? Silahkan. Ya. Rupanya bangsa Tuan sangat menyukai bentuk senjata seperti ini untuk membunuh musuh-musuhnya. Di rumah saya menyimpan bentuk yang lain. Ada pedang pendek, ada 2 buah tombak sepanjang 5 langkah. Pedang Tuan Panglima ini kurang bagus. Di mana letak kekurangannya Tuan Ranubaya? Bahan logamnya. Maksud Tuan? Bahan logamnya masih terlalu muda. Belum saatnya dicetak menjadi senjata. Bahan logam seperti itu tidak akan menghasilkan senjata yang bermutu. Maaf, saya belum bisa mempercayai perkataan Tuan. Dapatkah Tuan membuktikannya? Tuan Panglima pintar sekali mengorek keterangan pribadi seseorang. Saya telah terpancing. Tapi saya lihat Tuan adalah orang yang jujur. Karena itu baiklah, saya akan membuktikan perkataan saya. Mengci pernah menyaksikan sendiri bagaimana tajamnya pisau kecil ini. Dan sekarang Tuan Panglima akan melihatnya juga. Empu Ranubaya mengeluarkan pisau kecilnya. Kemudian dia duduk bersila. Panglima Kausing melihat orang tua itu duduk bersila. Tangan kirinya menggenggam pedang, sedang tangan kanannya memegang pisau kecil. Maaf. Saya akan menuliskan nama Tuan Panglima di atas pedang ini. Tuan tidak keberatan. Tuan bisa melakukan itu? Pedang itu keras sekali, Tuan. Bahan logamnya digali dari lembah kuil Pinsan. Senjata milik keluarga Kaisar Genghis Khan pun mengambil bahan logam dari tempat yang sama. Kalau Tuan mengizinkannya, saya akan segera menulis. Iya. Silakan, Tuan. Tapi mana mungkin Tuan bisa mencederai pedang itu? Empu Ranubaya lalu menarik napas 3 kali. Badannya seketika menjadi bergetar. Panglima Kausing ternganga keheranan melihat apa yang terpampang di depannya. Karena kurang yakin, dia pun melangkah lebih dekat. Dan nampak jelas tangan Empu Ranubaya yang bergetar menuliskan huruf-huruf namanya di atas pedang miliknya. Asap mengepul dan menyebarkan bau logam yang amat keras. Setiap ujung keris Empu Ranubaya menggores pedang. Bagaimana, Tuan Panglima? Apakah sudah benar susunan huruf nama Tuan yang saya buat di atas pedang ini? Tuan telah membuktikan sesuatu yang hampir mustahil terjadi menurut akal sehat saya. Bagaimana Tuan bisa melakukannya? Saya sudah mengatakan bahwa pedang Tuan terbuat dari logam yang masih muda. Sedangkan keris kecil ini terbuat dari logam yang sudah tua umurnya. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Canpi. Tuan memiliki pengetahuan yang hebat sekali dalam hal pembuatan senjata. Pengetahuan saya hanya sedikit. Tuan terlalu merendah. Bagaimana kalau Tuan saya bawa menghadap Kaisar? Apa gunanya? Saya kurang berminat berbincang-bincang dengan seorang raja. Tuan jangan khawatir. Kaisar kami yang sekarang amat tertarik pada ilmu pengetahuan. Kalau dia tahu bahwa Tuan mempunyai keahlian membuat senjata, saya yakin
Tuan bisa dibebaskan dari hukuman. Ada apa lagi, Panglima Kausing? Soal orang Singasari itu sebentar lagi akan kubereskan. Apakah Baginda sudah berkenan mengambil keputusan? Aku sudah berjanji di depan sidang bahwa aku harus segera membereskannya. Dan janjiku itu harus kutepati. Apa yang akan Baginda putuskan terhadap orang tua itu? Bolehkah hamba mengetahuinya? Kukira saran dari Panglima Sihpi cukup baik. Kita memang harus membalas tindakan pemerintah Singasari. Dan satu-satunya jalan untuk membalas ialah dengan membenggal kepala orang itu, memasukkannya ke dalam peti, dan mengirimkannya kepada Kertanegara disertai surat ancaman perang. Ampun Baginda. Apakah tindakan seperti itu tidak terlalu kejam dan brutal? Penghinaan Kertanegara harus dibalas. Tapi mengapa kita harus melibatkan orang tua yang tidak bersalah? Kausing, bagaimana kau tahu dia tidak bersalah? Mungkin saja dia mata-mata Singasari yang sengaja diselundupkan ke Pulau Mengci. Menurut pendapat hamba, orang tua itu bukanlah mata-mata. Kita semua tidak tahu siapa orang itu, kecuali bahwa dia orang Singasari. Dia selalu membungkam ketika kulontarkan pertanyaan. Sudahlah Panglima Kausing. Mengapa kau jadi memikirkan orang tua itu? Ampun Baginda, hamba merasa sangat menyayangkan kalau sampai orang tua itu menjadi korban fitnah. Apa maksudmu Panglima Kausing? Mungkin saja Mengci telah memfitnah orang itu. Mengci tidak mempunyai alasan untuk memfitnah orang itu. Ampun Baginda, justru Mengci mempunyai alasan yang kuat untuk mencelakakan orang itu. Panglima Kausing, apa alasannya? Kau jangan membuat perkara yang bisa memecahkan kesatuan di antara kita, Panglima Kausing. Ampun Baginda, bukan maksud hamba ingin memecah belah persatuan di antara teman-teman sendiri. Tapi memang benar apa yang telah hamba kemukakan itu. Mengci merasa sakit hati pada orang tua itu, maka dia berusaha untuk memfitnahnya. Kaisar Kublai Khan menatap tajam ke arah Panglima Kausing. Nampak ada sesuatu yang menjadikannya tanda tanya di hatinya. Panglima Kausing adalah salah satu di antara ketiga orang kepercayaannya. Kemudian dia menyentakkan jubah kekaisarannya sebelum beranjak mendekati Panglima Kausing yang masih berlutut di hadapannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.